Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 4. Kita hari ini akan belajar tentang materi mujizat Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan. Ingat, perumpamaan berarti kata-kata yang diucapkan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar mujizat. Mujizat berarti tindakan Yesus. Nah, kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang Pak Wana sudah sampaikan tadi, bahwa kita hari ini belajar tentang mujizat Yesus. Berarti mujizat itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Yesus di dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Di situ ada satu gambar yang menunjukkan mujizat Yesus, yaitu meredakan angin ribut. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mengawali pelajaran dengan mengamati kisah penyembuhan berkat perantara Santo Yohanes Paulus kedua atau Paus Yohanes Paulus kedua. Ya, kita akan baca bersama-sama. Mantan wali kota Huila, Kolombia, Marco Fidel Rojas memberi kesaksian bahwa dirinya mengalami penyembuhan secara ajaib atas penyakit Parkinsonnya berkat doa melalui perantara Beato Yohanes Paulus kedua. Kesaksian itu dilaporkan sebuah koran terbitan Kolombia, El Tiempo. Menurut koran El Tiempo demikian. Jadi di situ ada catholicnewsagency.com, Selasa 17 bulan 7. Testimoni Rojas telah dikirim ke kantor Kongregasi Pagelaran Kudus di Vatikan untuk diperiksa berkaitan dengan proses kanonisasi Beato Yohanes Paulus kedua. Pada hari yang sama, ewtn.com juga melansir hal tersebut. Disebutkan oleh koran tersebut, Rojas mengungkapkan bahwa dirinya merasakan gejala sakit sejak Desember 2005. Dokter menyatakan dirinya terkena stroke yang dapat menyebabkan Parkinson. Penyakitnya semakin memburuk, beberapa kali saya jatuh di jalan, kenangnya. Seraya menambahkan bahwa suatu kali ia hampir ditabrak taksi. Dia merasa seperti kehilangan kendali setiap kali berjalan. Ketika penyakitnya kian memburuk, Rojas teringat perjalanannya ke Roma. Kala itu, sejak hari 27 Desember 2001, dia bertemu dengan Paus Yohanes Paulus kedua. Pertemuannya itu terjadi setelah misa. Bahkan Rojas pun sempat bercakap-cakap sebentar dengan Paus kelahiran Polandia itu. Dalam ingatan perjumpaan yang sangat berharga itu, Rojas berteriak di tengah rasa sakitnya, "Aku punya teman. Dia juga menderita Parkinson." Pada malam itu, dia pun berdoa mohon kesembuhan melalui perantaraan Beato Yohanes Paulus kedua. "Bapa, datang dan sembuhkan aku. Tumpangkan tanganmu di kepalaku," ucapnya. Setelah berdoa, Rojas tidur lelap. Keesokan harinya dia bangun tanpa rasa sakit. Dia merasakan penyakit Parkinson yang dideritanya telah sembuh. Dia juga semakin yakin Yohanes Paulus kedua telah menyembuhkannya. "Ya, Yohanes Paulus kedua telah memberi saya keajaiban dengan menyembuhkan saya," katanya. Rojas pun berjanji untuk menyebarluaskan devosi kepada Beato Yohanes Paulus kedua. Dalam El Tiempo, Dr. Antonio jadi adalah seorang ternama di Kolombia menyatakan Rojas sembuh dan dalam keadaan sehat. Sebelumnya, seorang suster warga Prancis, Suster Mary Simon Pierre, mengalami kesembuhan dari penyakit yang sama setelah berdoa dengan perantaraan Yohanes Paulus kedua. Mujizat penyembuhan itu membuka jalan lebar beatifikasi Yohanes Paulus kedua. Pada Mei 2011, Paus Yohanes Paulus kedua
dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-16. Sekarang setelah kesembuhan penyakit Parkinson, biarawati Prancis itu, Rojas juga telah membuktikan mujizat kesembuhan dari penyakit yang sama. Banyak pendapat muncul bahwa mujizat kesembuhan ini akan membuka jalan kanonisasi Beato Yohanes Paulus II. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita mengamati dari kisah ini tadi, orang itu bisa disembuhkan yang pertama-tama karena dia punya iman. Punya iman berarti apa? Percaya. Percaya bahwa aku bisa sembuh dan aku akan disembuhkan. Nah, itu pertama-tama yang harus dipunyai. Seperti kisah Rojas dan Suster Mari Simon Pierre tadi. Dia punya iman. Begitu juga yang akan kita pelajari hari ini, mujizat-mujizat Yesus itu terjadi ketika seseorang itu juga mempunyai iman. Ya, di sini ada Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Di sini perwiranya datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Dia percaya. Mari kita baca kisahnya. Ya, hamba seorang perwira, Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Yang punya kitab suci bisa dibuka dan dibaca bersama-sama. Inilah Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, selain itu juga ada kisah Yesus mengusir setan di Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Tugas anak-anak adalah membaca sendiri ini. "Pak, saya tidak punya kitab suci." Ada buku, bisa dibuka bukunya ya, buku paket. Oke, selamat membaca anak-anak. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan dan pengalaman manusia tadi, ada dalam tugasnya memakumkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah suatu situasi di mana Allah meraja di dalam kehidupan kita. Selain mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan, Yesus pun membuat banyak mujizat. Mujizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Jadi di sini adalah dikatakan mujizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Mujizat-mujizat itu didapat Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Selain itu, mujizat dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati. Mujizat menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Selain Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mujizat terjadi jika orang memiliki iman seperti yang kawan katakan tadi. Ya, mujizat terjadi kuncinya apabila memiliki iman. Sama halnya ketika kita berobat ke dokter, kita akan sembuh ketika kita percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan. Berarti itu kita beriman. Iman menjadi syarat bagi terjadinya suatu mujizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mujizat Yesus sebagaimana ditunjukkan oleh perwira. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perwira ini percaya, jadi Yesus nggak usah datang, tapi Yesus suruh mengatakan sesuatu saja, maka hambaku akan sembuh.
Oleh karena imannya itulah hamba sembuh. Atas imannya itu pula Yesus memuji perwira. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dari kisah mujizat Yesus kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya. Saya ulang. Kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya dan tindakan Yesus menguatkan kata-katanya. Contoh, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kata-kata Yesus menjadi nyata ketika ia membangkitkan Lazarus. Akulah gembala yang baik. Kata-kata Yesus itu ia laksanakan dengan menginap di rumah Sakeus, si pemungut cukai. Ini ada contoh-contoh. Anak-anak yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Apabila ada yang terlewat tadi, Pak, agak cepat, terlewat, bisa diulang videonya Pak Wana. Nah, semoga melalui pelajaran hari ini kita semakin beriman kepada Allah, kita semakin percaya kepada Allah. Selamat pagi. Kita akhiri dengan doa penutup, anak-anak doa di dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.